dan apa itu sistem tata surya? Jika belum mengetahuinya, mari kita simak penjelasannya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Dengan kata lain, sistem tata surya kita terdiri atas matahari sebagai pusat dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Benda-benda langit yang mengelilingi matahari ada 8 buah planet dan jutaan benda langit seperti komet, asteroid, meteoroid, satelit, dan lain-lain. Susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Anggota tata surya yang akan kita bahas kali ini adalah matahari, planet, asteroid, satelit, meteoroid, dan komet. Nah, anggota tata surya pertama ada matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya sekitar 684 km dan masanya sekitar 330.000 kali massa bumi. Matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bima Sakti yang besarnya 10 kali planet terbesar di tata surya, yaitu planet Jupiter. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu akibat penurunan gravitasi seluruh wilayah di sebuah awan molekul besar. Yang kedua, planet. Planet atau bintang siarah, berarti bintang pengelana, adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri. Tidak terlalu besar untuk menciptakan fusi termonuklir dan telah membersihkan daerah sekitar orbitnya yang penuh planetesimal. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Terdapat 8 planet yang diakui tata surya menurut jarak dekat ke matahari. Planet-planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, Merkurius. Merkurius merupakan planet dengan jarak paling dekat dengan matahari. Diameternya sekitar 487 km dan jaraknya sekitar 58 km. Merkurius bergerak mengelilingi matahari dengan cepat sehingga hanya memerlukan 58 hari untuk satu kali orbit, sedangkan skala rotasinya 59 hari. Yang kedua, Venus. Venus berjarak 108 juta kilometer dari matahari dan merupakan planet paling terang di tata surya. Ukuran diameter Venus 12.100 km, sedikit lebih kecil daripada Bumi. Planet ini memerlukan waktu 225 hari untuk satu kali orbit mengelilingi matahari dan 243 hari untuk satu kali rotasi. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di Bumi. Yang ketiga, Bumi. Bumi berjarak 149 juta kilometer dari matahari dan memiliki diameter sekitar 12.700 km. Planet ini 71% berupa air dan 29% daratan. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Untuk satu kali orbit mengelilingi matahari, Bumi memerlukan waktu 1 tahun, sedangkan kala rotasinya 24 jam. Bumi memiliki sebuah satelit alami yang disebut bulan. Yang keempat, Mars. Jarak rata-rata Mars dengan matahari adalah 228 km. Ukurannya 2 kali lebih kecil daripada Bumi, yaitu berdiameter sekitar 6.800 km. Planet Mars mempunyai permukaan berupa batu-batuan yang mengandung besi oksida, sehingga Mars disebut sebagai planet merah. Mempunyai kutub es dan gunung berapi yang aktif seperti Bumi. Kala revolusi terhadap matahari adalah 687 hari, sedangkan kala rotasinya 24,6 jam. Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Yang kelima, Jupiter. Jupiter berjarak 778 juta kilometer dari matahari. Jupiter adalah planet terbesar yang ada di tata surya dengan diameter 142.860 km. Planet ini mempunyai atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium.
Jupiter memiliki cincin yang samar karena sebagian besar berupa kristal halus. Kala revolusi Jupiter 12 tahun dan kala rotasinya 9,8 jam. Yang keenam ada Saturnus. Planet Saturnus berjarak 1428 juta kilometer dari matahari. Merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter dengan diameter 120.000 km. Saturnus mempunyai cincin yang berlapis terdiri dari kristal es yang lebarnya 402.000 km dan tebalnya 15 km. Kala revolusi planet ini 29,5 tahun dan kala rotasinya 10 jam 36 menit. Mempunyai 62 satelit, salah satunya yang terkenal adalah Titan. Yang ketujuh ada Uranus. Uranus berjarak 2,9 miliar kilometer dari matahari, diameternya mencapai 51.118 km. Uranus disebut sebagai raksasa es terbesar dengan suhu rata-rata minus 224 derajat Celcius. Planet Uranus sangat berbeda dengan planet lain karena sumbu rotasinya sebidang dengan bidang edarnya. Uranus memiliki kala revolusi 84 tahun dan kala rotasinya 17 jam 14 menit. Nah, planet terakhir adalah planet Neptunus. Berjarak kira-kira 4,5 miliar dari matahari dengan diameter 49.600 km. Keadaan planet Neptunus hampir sama dengan Uranus sehingga sering disebut planet kembar. Neptunus mempunyai cincin sangat tipis, kala revolusinya 165 tahun dan kala rotasinya 15 jam 48 menit. 3. Asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan koma, sementara asteroid tidak. Asteroid sendiri adalah sisa dari pembentukan tata surya sekitar 4,6 juta tahun yang lalu. 4. Satelit. Satelit adalah benda yang mengelilingi planet. Menurut NASA, satelit adalah benda yang bergerak mengelilingi benda yang lebih besar. Merujuk pada pengertian yang dikemukakan NASA, Bumi termasuk satelit karena mengorbit atau mengelilingi matahari, benda yang jauh lebih besar daripada Bumi. Satelit memiliki fungsi untuk meneruskan sinyal komunikasi telepon serta sinyal tayangan televisi di seluruh dunia. Sebelum adanya satelit, sinyal televisi dan komunikasi hanya bisa diteruskan lurus, bahkan tidak bisa melewati gedung-gedung tinggi. 5. Meteor. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi yang disebut bintang jatuh. Meteor merupakan sebuah serpihan atau pecahan benda langit yang masuk ke dalam atmosfer bumi yang menyebabkan terjadinya gesekan antara permukaan meteor dan udara dengan kecepatan tinggi. 6. Komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk elips atau lonjong, parabolis atau hiperbolis. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani komets yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor yang tidak tepat karena komet sama sekali bukan bintang. Komet terbentuk dari es dan debu. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku pada saat berada jauh dari matahari. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap membentuk kepala gas dan ekor. Nah, itu dia penjelasan tentang sistem tata surya yang dapat kelompok kami buat. Kami harap penjelasan kami dapat dipahami ya.